Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan sampah di lingkungan sekitar. Di sini ada rangkaiannya. Yang pertama itu masalah sampah di permukiman. Yang kedua, definisi daya dukung dan tampung, konsep dasar, faktor yang mempengaruhi, sama dampak. Di sini ada permasalahan sampahnya. Sampah itu masalah yang sangat serius dan juga menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Hampir semua kota Indonesia mengalami kendala dalam mengolah sampah. Hal ini terjadi karena pengolahan TPA tempat pembuangan akhir di sebuah kota lahannya masih kurang sehingga masyarakat banyak yang membuang sampah di sembarangan atau ke selokan, kali, dan di lautan. Di sini ada daya dukung dan tampungnya. Daya tampung sama dukung ini merupakan kemampuan lingkungan mendukung seluruh perhidupan manusia, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini kita lihat bahwa daya tampung TPS-nya di 2015 itu 637 per harinya dan total harinya seluruhnya 1.583 di analisis daya dukung dan kapasitas tampung UPS-nya. Konsep dasar permasalahan sampah yaitu ada pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Nah, habis itu material sampah yang kita hasilkan dari kegiatan manusia biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan lingkungan atau estetika. Habis itu pemilahan sampah itu ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik misalnya contoh kompos, kalau sampah anorganik recycle atau non recycle. Di sini kita lihat ada faktor yang mempengaruhi sampah. Itu yang pertama, ada jumlah duduk. Dapat dipahami dengan mudah bahwa semakin banyaknya penduduk, semakin banyak pula sampahnya. Yang kedua, ada keadaan sosial ekonomi. Itu semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita sampah yang dibuang tiap harinya. Dan yang terakhir, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini akan menambah jumlah maupun kualitas sampah karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam dan produk manufaktur yang semakin beragam dapat mempengaruhi jumlah dan jenis sampahnya. Dampak sampah pada kehidupan manusia itu yang pertama berdampak pada kesehatannya. Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya akan mengganggu kesehatan kita dan memicu tersenggahnya penyakit seperti diare, disentri, kudisan, jamur, dan sebagainya lainnya. Yang kedua berdampak pada udara. Berdampak pada udara ini misalkan sampah yang dibuang melalui udara itu adalah asap dari industri pabrik dan kendaraan yang dapat mencermai lingkungan di udaranya. Udara yang menjadi kotor dan berbahaya jika dihirup oleh manusia. Nah, yang terakhir berdampak pada kehidupan sosial. Dampak dari yang sosial ini pada kehidupan antara sesama manusia. Ketika kita lewat tumpukan di pinggir jalan yang sangat berbau, maka kita akan terganggu dan menutup hidungnya. Seperti yang ada di gambar ini, ibu sedang melewati di pinggir jalan banyak tumpukan sampah menutupi hidungnya. Lalu di sini ada gambar yang orang sedang sakit. Ini bisa juga menyebabkan bahwa kalau sampah yang terus-terusan menumpuk itu menyebabkan sakit ya. Atau dampak dari manusianya yang menyebabkan sakit. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya.